Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fersrantiko dari kelas TRPL 2 Cipagi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum pemrograman basis data dalam penugasan asesmen tengah semester. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di soal pertama terdapat dokumen pembelian barang dari suatu perusahaan yang berisi informasi berupa nama supplier, nama barang, jumlah barang, harga barang, total faktur, tanggal pembelian, dan tanggal jatuh tempo faktur. Langsung saja kita ke nomor 1A, yaitu adalah bentuk tabel tidak normal atau normalized form dari dokumen di atas. Jadi langkah pertama kita harus membuat dulu tabel UNF atau normalized form. Ini sebagai tabel awal kita. Kita memasukkan semua data dari dokumen yang ada di sini apa adanya tanpa ada data yang diolah terlebih dahulu. Maka hasil dari tabelnya akan jadi seperti ini. Dari dua faktor yang ada, yaitu nomor 998 dan 779, nomor 998 muncul dua kali karena ada dua barang di dalamnya, yaitu AC split setengah PK dan juga AC split 1 PK. Inilah yang disebut dengan repeating group atau data yang berulang. Di sini masalah utama yang akan kita selesaikan melalui normalisasi. Ini adalah tabel normalized form sekaligus menjawab pertanyaan nomor 1A. Kita lanjut untuk pertanyaan 1B, yaitu lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Jadi sebelum kita memasuki tahap 1NF, kita harus tahu dulu syarat dari 1NF, yaitu salah satunya tidak boleh ada repeating group dan juga tiap kolom harus bersifat atomik, bernilai 1, tidak multi-value. Kemudian tipe data dalam kolom harus memiliki tipe data yang sama. Kita lihat di sini di kolom tanggal memiliki tipe data yang berbeda dan di kolom harga memiliki tipe data yang berbeda. Dari tabel ini datanya sudah atomik, sudah bernilai 1, tidak multi-value. Jadi kita tinggal menentukan primary key. Karena satu faktur bisa mempunyai banyak barang, dan satu barang bisa muncul di banyak faktur. Maka kita pakai primary key gabungan, yaitu nomor faktur dan kode barang. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita sudah merubah tipe data pada tanggal dan juga harga menjadi tipe data yang sama. Setelah 1NF berhasil dilakukan, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada second normal form. Tapi sebelum kita memasukinya, kita harus mengetahui syaratnya terlebih dahulu, yaitu sudah memenuhi syarat 1NF dan tidak boleh ada partial dependency. Partial dependency itu artinya kolom yang hanya bergantung pada sebagian primary key, bukan pada keseluruhan primary key. Kita akan cek satu-satu, yaitu pada kolom tanggal, kode supplier, nama barang, jatuh tempo. Keempat, kolom ini bergantung pada nomor faktur, bukan ke kode barang. Sedangkan kolom nama barang dan harga bergantung langsung pada kode barang, bukan ke nomor faktur. Hanya quantity dan juga jumlah yang bergantung ke kedua primary key sekaligus. Maka dari hasil identifikasi ini kita memecahkan menjadi 3 tabel, yaitu ada tabel faktur yang berisi informasi faktur, tabel barang berisi informasi barang, dan tabel detail faktur yang berisi detail-detailnya. Tabel ini sudah memenuhi 2 NF, tetapi masih ada satu masalah lagi. Makanya kita berlanjut ke tahap normal form atau 3 NF. Syaratnya yaitu harus memenuhi syarat 2 NF yang sudah kita lakukan tadi, dan juga tidak boleh ada transitive dependency. Transitive dependency itu artinya ada kolom non-key yang bergantung ke kolom non-key lainnya, bukan langsung ke primary key. Kita lihat di tabel faktur, di sini ada kode supplier dan nama supplier. Nah, nama supplier tidak bergantung langsung ke nomor faktur, melainkan bergantung langsung kepada kode supplier. Jadi ini adalah transitive dependency. Solusinya kita harus memisahkan tabel supplier sendiri yang isinya kode supplier dan juga nama supplier. Lalu di tabel faktur kita cukup menyimpannya dengan kode supplier sebagai foreign key. Maka setelah dilakukan tahap normalisasi 3NF, terdapat 4 tabel yang sudah kita normalisasikan menjadi tabel faktur, tabel supplier, tabel barang, dan tabel detail faktur. Maka ini sudah menjawab pertanyaan dari nomor 1B. Kita lanjut ke soal nomor 1C, yaitu tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Jadi setelah kita melakukan tahap normalisasi, terdapat 4 tabel yang sudah kita normalisasikan tadi. Terdapat 4 tabel, yaitu supplier, faktur, detail faktur, dan juga barang. Satu supplier memiliki banyak faktur. Satu faktur memiliki banyak detail faktur, dan satu detail faktur memiliki banyak barang. Jadi tabel detail faktur ini menjadi jembatan antara faktur dan juga barang. Kita lanjut ke soal nomor 1D, yaitu lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Jadi saya akan langsung mengerjakan soal yang nomor 1D dan juga yang 1E, yaitu lakukan operasi DDL dan DML pada tabel normalisasi yang diperoleh. Minimal 5 record data untuk DML. Jadi tabel yang akan saya implementasikan ke dalam PHP MyAdmin menggunakan tabel ini, tetapi sedikit ada tambahan dari data-datanya, dari recordnya. Jadi seperti ini. Langsung saja kita menuju ke PHP MyAdmin. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan perintah create database, dan juga nama database-nya
saya membuat DB ATS praktikum PBD nomor 1. Langsung saja kita klik Go, maka database berhasil dibuat. Kita buka databasenya masih kosong, maka kita akan membuat tabel-tabelnya. Acuan kita yaitu pada tabel yang ini. Pertama-tama kita akan membuat tabel supplier. Kita menggunakan perintah create table dengan nama tabelnya supplier. Yang pertama ada kode supplier, panjangnya 5 dan not null, tidak boleh kosong, dan kita buat kode suppliernya sebagai primary key. Kode supplier telah dibuat, kita lanjut ke nama supplier. Saya menggunakan tipe data varchar yang panjangnya 30, tidak boleh kosong. Mari kita jalankan. Maka tabel supplier berhasil dibuat. Lanjut, setelah kita membuat tabel supplier, saya akan membuat tabel faktur terlebih dahulu. Kita tetap sama menggunakan perintah create table dengan nama faktur, yaitu nomor. Kemudian datanya tidak boleh kosong, dan juga kita berikan primary key. Kemudian lanjut ke tanggal. Tanggal kita menggunakan tipe data date dan juga tidak boleh kosong. Kemudian kode supplier, varchar 5 0, not null. Kemudian setelah kode supplier, kita ke jatuh tempo dengan tipe date juga dan not null, tidak boleh kosong. Dan yang terakhir ada total faktur. Saya menggunakan tipe data varchar yang panjangnya 20 dan ini tidak boleh kosong. Kemudian karena di sini ada kode supplier yang menjadi foreign key dari tabel supplier, maka kita harus mendefinisikannya di bawah sini dengan foreign key, nama atributnya kode supplier reference, berasal dari tabel supplier dan supplier. Ya, kira-kira seperti ini untuk tabel faktur. Kita jalankan. Sudah terdapat di sini tabel faktur. Kita lanjut untuk membuat tabel barang. Dalam tabel barang memiliki 3 kolom, yaitu ada kode barang, nama barang, dan juga harga. Sama seperti sebelumnya, kita membuatnya dengan perintah create table. Nama tabelnya kita buat barang. Kemudian kita isi ada kode barang. Tipe datanya kita menggunakan varchar karena isinya tidak hanya bilangan bulat. Kemudian not null dan primary key. Kemudian setelah kode barang, kita mengisi nama barang. Saya di sini membuat tipe datanya dengan varchar juga, tapi panjangnya 30. Dan ini tidak boleh kosong. Setelah nama barang, ada kolom harga. Saya menggunakan varchar lagi dengan panjang 20. Dan ini tidak boleh kosong. Oke, kira-kira seperti ini. Mari kita jalankan. Ya, berhasil terbuat tabel barang dengan tipe data yang sudah kita buat. Kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu ada tabel detail faktur, memiliki 4 kolom. Dan nomor faktur kode barangnya diambil dari tabel yang menjadi primary key di tabel lain. Kita buat dengan perintah yang sama, create table detail faktur. Kita lihat atributnya ada nomor faktur, tipe data integer, dan not null. Kemudian setelah nomor faktur ada kode barang. Kode barang kita menggunakan tipe data varchar yang panjangnya 5 dan ini tidak boleh kosong. Kemudian setelah kode barang ada quantity. Saya menggunakan tipenya integer saja karena ini jumlah barangnya. Setelah quantity yaitu ada jumlah. Jumlah saya menggunakan var char dengan panjang 20. Kemudian ini datanya tidak boleh kosong.
Kemudian setelah itu kita buat foreign key-nya. Kita ambil dari nomor faktur, referensinya dari tabel faktur, dan atributnya yaitu nomor faktur. Kemudian kita buat lagi di sini untuk tabel kode barang. Asal dari tabel barang. Kemudian ini nama atributnya kode barang. Kira-kira seperti ini. Ya, data tabel berhasil dibuat. Detail faktur yang berisi struktur seperti ini. Baik, setelah itu kita lanjut untuk mengisi data-datanya. Untuk insert data, ini sudah masuk ke soal yang operasi DDL dan DML. Kali ini saya mau mengisi tabelnya dengan detail-detail yang ada di sini. Pertama-tama saya ingin memasukkan data ke dalam tabel supplier. Kita menggunakan perintah insert. Insert into supplier values. Di sini kita akan mengisi tabelnya, kode supplier dan nama supplier. Jadi kita mengisi kode suppliernya. Yang pertama ada G01 dari Gobel Nustra. Ya. Kemudian yang kedua ada dari S02. S02 nama suppliernya adalah Hitachi. Kemudian yang ketiga ada P03 dari Panasonic. Kemudian yang keempat ada S04 dari Sharp. S04 dari Sharp. Kemudian yang terakhir ada L05. L05 dari LG Electronics. L05 dari LG Electronics. Ya, kita sudah lihat tabel yang ini sudah sesuai dengan apa yang mau kita input, maka kita akan jalankan. Data berhasil dimasukkan ke dalam tabel supplier. Kita cek semua informasi yang ada di tabel yang sudah kita normalisasikan tadi sudah masuk ke dalam implementasi PHP MyAdmin. Setelah itu kita lanjut untuk memasukkan informasi dari barangnya. Kita akan memasukkannya dengan sama seperti tadi, menggunakan insert into. Kita memasukkannya ke tabel barang dengan values. Ada 3 kolom. Maka di sini kita lihat ada kode barangnya A01, AC split setengah PK, dan harganya 1.350.000. AC split setengah PK, dan harganya 1.350.000. Oke, kemudian kita lanjut ke tabel record yang kedua, yaitu ada A02. Sama dengan yang tadi, AC split tapi 1 PK. A02 AC split 1 PK dengan harga 2 juta. Lanjut lagi ke record yang ketiga, ada R01, rice cooker C3. R01. Itu rice cooker C3 dengan harga 150.000. Lanjut ke record yang keempat, yaitu ada T01. T01 dengan nama TV LED. TV LED 32 inch dengan harga 3.500.000. Yang terakhir ada W01, mesin cuci. W01 dengan nama barangnya yaitu mesin cuci. Harganya yaitu 2.750.000. Baik, ini data yang akan kita masukkan ke dalam tabel barang sesuai dengan
data dari normalisasi tadi yang telah kita buat. Maka kita jalankan, data berhasil masuk ke dalam tabel barang, sama seperti yang kita buat tadi. Oke, setelah itu kita lanjut untuk memasukkan record ke dalam tabel faktur. Maka kita lihat di sini untuk faktur berisi 5 kolom. Kita masukkan lagi nomor fakturnya 988. Kemudian di sini tanggalnya kita masukkan tanggal 7 bulan 2 tahun 2001. Di sini setahu saya inputan untuk tanggalnya itu tahun terlebih dahulu, kemudian bulan baru tuh tanggal. Kemudian ininya G01, jatuh temponya kita buat 2001, 03, 09, dan total fakturnya 33.500. Kita coba jalankan, semoga tidak ada yang error. Ya, data berhasil dimasukkan. Kita coba cek terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Ya, inputnya betul, tanggal 9 bulan Maret tahun 2001. Maka kita bisa melanjutkan ke dalam record yang selanjutnya, yaitu ada 4 record yang tersisa. Menggunakan perintah yang sama, insert into faktur, dengan nilai ada 5, kita membuat lagi. Yaitu tabel yang kedua ada nomor faktur 779, tahun 2001, tanggal 2, bulan 2. Ya, betul. Dan kode suppliernya S02, jatuh temponya tanggal 9. Jatuh temponya tahun 2001, bulan 3, tanggal 9. Tanggal 9 bulan 3 2001. Tanggal 9 bulan 3 tahun 2001. Kemudian total fakturnya ada 1.500.000. Ya, lanjut ke record selanjutnya, yaitu nomor faktur 850. Tahun 2001, bulan ketiga, tanggal 1. Dan jatuh temponya 1 bulan setelahnya, yaitu 2001, 04, 01. Dengan kode suppliernya P03. Dan, saya salah masukkan data. Kodenya yaitu P03. Dan total harganya 7 juta. Baik, setelah itu kita lanjut ke record yang keempat, yaitu ada nomor faktur 901, tanggal 15 bulan Maret tahun 2001. Tahun 2001, bulan 3 dan tanggal 15. Dengan kode suppliernya S04. Sebentar, saya lihat terlebih dahulu. Ya, betul. S04, jatuh temponya 1 bulan setelahnya, 2001, 05, 04, tanggal 15. Dan total pembeliannya 3.500.000. Dan rekor yang terakhir nomor 955. 955, tanggal 1 bulan April tahun 2001. Tahun 2001, bulan April, tanggal 1. Dan kode suppliernya L05. Tanggal jatuh temponya tanggal 1 bulan 5 tahun 2001. 501. Dan total fakturnya 2.750.000. Baik, ini sudah kita selesai memasukkan data-datanya, kita akan menjalankan. Data berhasil dimasukkan ke dalam tabel faktur, sesuai dengan apa yang ada di rancangan kita. Oke, setelah itu kita lanjut untuk memasukkan record ke detail faktur. Sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan perintah insert into detail faktur. Dan values-nya kita lihat di sini ada 4 kolom. Ada nomor faktur, kode barang, quantity, dan jumlah. Jadi saya akan membuat strukturnya dulu agar gampang dibuat. Ini sudah ada 4 record. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 record yang akan kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, yang pertama ada nomor faktur 998. Kode barangnya A01. Jumlahnya 10 dan jumlah harganya 13.500.000. Kita lanjut ke record yang kedua, ada
nomor faktur 998 dengan kodenya A02, jumlah barangnya ada 10, dan jumlah harganya 20 juta. Kita lanjut ke record yang ketiga, ada kode 779, kode barangnya R01, jumlahnya 10, dan total harganya 1.500.000. Kita lanjut untuk record yang keempat, ada nomor faktur 850, kode barangnya T01, jumlah barangnya ada 2, dan total harganya ada 7 juta. Baik, kita lanjut ke yang record kelima, yaitu ada 901. Nomor faktur 901, kode barangnya T01, jumlah barangnya 1, dan harga barangnya 3.500.000. Pada yang terakhir, kita ke 955, nomor faktur 955, kode barang T01, jumlahnya 1, dan total harganya 2.750.000. Maka kita akan jalankan. R01, kita kesalahan input di sini. Seharusnya R01 kita input R02. Kita jalankan, ya, data berhasil. Dengan yang sama seperti di tabel ini. Kita akan lanjut untuk menggunakan perintah DML pada tabel-tabelnya. Contohnya, saya ingin mengupdate harga barang di tabel barang, yaitu saya ingin mengganti harga dari AC split setengah PK ini menjadi 1.400.000. Maka kita menggunakan perintah update barang. Kita set harganya menjadi 14 juta. Maaf, 1.400.000. Menggunakan 1.400.000. Kemudian di mana kita akan memasukkannya di A01, yaitu detail fakturnya kode barang A01, where kodenya A01. Kode barang soalnya A01, kita jalankan. Oh, ini kita harus kasih tanda petik. Baik, kita jalankan. Maka harga barang berhasil diubah dari yang 1.350.000 menjadi 1.450.000. Maka kita telah berhasil menjawab soal nomor 1D dan juga 1E. Kita lanjut untuk ke soal yang nomor 2, yaitu kita disuruh membuat database dengan nama DB ATS Praktikum PBD nomor 2. Maka kita akan membuka SQL-nya. Kita membuat create database dengan nama DB ATS Praktikum PBD nomor 2. Kita buat. Ya, setelah kita membuat database-nya, kita diminta untuk membuatlah tabel dengan nama pegawai yang field-nya seperti berikut. Terdapat 4 field, yaitu kita akan membuat create table yang namanya pegawai. Kemudian ada ID dengan tipe data integer 5, panjang yang 5, dan tidak boleh kosong. Dan ID ini sebagai primary key. Kemudian ada nama dengan tipe varchar panjangnya 20 dan not null. Lanjut lagi, setelah nama ada alamat, tipe datanya varchar, dan tidak boleh kosong. Yang terakhir ada gaji tipe data integer panjangnya 10 dan tidak boleh kosong. Gaji dengan tipe data integer panjangnya 10 dan tidak boleh kosong. Maka kita akan jalankan. Data berhasil dibuat. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan data-datanya sebagai berikut ini. Maka kita buka ini, kita menggunakan perintah insert into pegawai dengan nilainya, yaitu ada berapa nih? Ada 4. Recordnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita isi yang pertama, ada ID-nya 100 dengan nama Arif, alamatnya Surabaya, gajinya 10.000. Kemudian ada ID 101 dengan nama Andi, alamatnya di Jakarta, dengan gaji 14.000.
Kemudian ada ID 102 dengan nama Burhan, alamatnya di Malang, dan gajinya 12.000. Kemudian ada ID 103 bernama Fikri, yang alamatnya di Madiun, dengan gajinya 15.000. Kemudian kita lanjut ke ID 104 dengan nama Faris, alamatnya di Malang, dan gajinya 17.000. Lanjut ke tabel report 105 dengan nama Sigit, beralamatnya di Surabaya, dan untuk gajinya 20.000. Yang selanjutnya ada 106 bernama Ivan, alamatnya di Kediri. Ivan, alamatnya di Kediri, dan gajinya 16.000. Selanjutnya ada 107 yang bernama Hanif, dan alamatnya di Yogyakarta, dengan gaji 12.000. Dan yang terakhir ada nomor 108 dengan nama Zakiuddin. Zakiuddin, alamatnya di Surabaya, dan gajinya 21.000. Baik, ini record yang telah kita buat melalui dari sini, kemudian kita masukkan datanya. Oke, data berhasil dimasukkan ke dalam sini sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, hapuslah record dengan ID 100. Jadi kita akan menghapus ID-nya, ID 100, menggunakan perintah delete. Dengan kita akan menghapus datanya dengan perintah delete from tabel yang kita gunakan, yaitu tabel pegawai yang memiliki ID 100. Kita coba jalankan, kita klik OK, maka ID 100 akan terhapus dari record ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, update data untuk ID 101 dan 102. Jadi ID 101 dan 102 kita lihat di sini akan diubah nama, alamat, dan gajinya. Maka kita akan menggunakan perintah update pegawai, set nama Naila, set namanya dengan Naila, kemudian alamatnya di Surabaya, dan gajinya menjadi 10.000. Gajinya menjadi 10.000, where-nya kita menggunakan ID-nya sama dengan 101. Kita coba jalankan. Terdapat kesalahan karena di sini belum ada koma. Ya, data berhasil terupdate. Naila, nama pada ID 101 menjadi Naila, alamatnya di Surabaya, dan gajinya 10.000. Lanjut untuk yang 102, itu kita menggunakan perintah update from pegawai, set namanya menjadi Raffi, kemudian alamatnya di Semarang, kemudian gajinya menjadi 14.000. 14.000. Menggunakan perintah where, kita akan menaruhnya di ID 102. Update. Oh, ini salah. Kita jalankan, maka datanya akan berubah. Nama di ID 102 menjadi Raffi, alamatnya di Semarang, dan gajinya menjadi 14.000. Kemudian kita lanjut ke nomor 6, yaitu lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Jadi kita akan menampilkan seluruh kolom dari tabel pegawai dengan menggunakan perintah select from. Nama tabelnya pegawai. Kita jalankan, maka hasilnya akan menampilkan semua record yang ada di tabel pegawai. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 6B, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita akan sama menggunakan perintah select, tapi kita karena ingin menampilkan nama dan gaji, kita masukkan nama atributnya nama dan gaji from tabel pegawai.
Oke, kita jalankan. Yang di sini akan menampilkan nama dari tabel pegawai dan juga gajinya. Kemudian lanjut nomor 3, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama berawalan huruf F. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan select lagi dan meminta nama dan juga alamat. Kita ambil dari tabel pegawai, where kita menggunakan, karena akan mengambil nama yang mempunyai nama berawalan F, kita menggunakan atribut nama dan perintah like dengan F dan persen. Karena gunanya persen itu untuk mencari huruf. Kita jalankan, maka akan menampilkan nama dari pegawai yang berawalan huruf F. Kemudian kita lanjut, yang D yaitu kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Oke, jadi kita lanjut. Kita akan mencari select yang diminta nama dan alamat from pegawai. Kita akan mencari nama yang berakhiran dengan huruf N. Sama dengan yang tadi menggunakan perintah N, perintah like maksudnya. Dan kita akan mencari yang berakhiran huruf N. Maka kita akan jalankan. Maka di sini akan menampilkan nama dari tabel pegawai yang berakhiran huruf N. Kita lanjut untuk soal yang 6E, yaitu kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Jadi kita di sini tetap sama menggunakan select yang diminta nama dan juga gaji. Nama dan gaji dari tabel pegawai yang mempunyai gaji di atas 15.000. Kolom pegawai berarti kita mencari gaji yang di atas 15.000. Maka kita akan jalankan. Di sini akan menampilkan data-data dari tabel pegawai yang memiliki gaji di atas 15.000. Kita lanjut ke kolom F, kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Jadi kita akan menggunakan perintah yang sama, yaitu menggunakan perintah select. Karena yang diminta nama, alamat, dan gaji, maka kita akan menuliskan nama, alamat, dan gaji dari tabel pegawai. Kemudian where gajinya di atas 13.000, karena di sini diminta gaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya, jadi kita menggunakan perintah N, alamatnya Surabaya. Oke, kita jalankan. Maka di sini akan menampilkan pegawai yang beralamat di Surabaya dan gajinya di atas 13.000. Kita lanjut ke soal yang G, yaitu kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 dan 20.000. Oke, kita lanjutkan menggunakan perintah yang sama, select nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 from pegawai, where gajinya, karena kita mencari range jarak dari 15.000 sampai 20.000, maka kita menggunakan perintah between 15.000 dan sampai dengan 20.000. Oke, kita akan jalankan. Nah, di sini akan menampilkan semua gaji yang range-nya dari 15.000 sampai dengan 20.000. Dan yang nomor 6 yang terakhir, yang H, yaitu kita diminta untuk menampilkan gaji max, min, rata-rata dari tabel pegawai. Jadi kita akan mencari gaji yang tertinggi, terendah, dan juga rata-rata dari pegawai. Kita menggunakan perintah yang sama, yaitu select gaji from pegawai. Jadi yang terakhir nomor 6H, yaitu kita diminta untuk menampilkan gaji max, gaji min, dan rata-rata dari tabel pegawai. Kita menggunakan perintah yang sama, select. Karena kita diminta untuk mencari max, min, sama rata-rata, kita menggunakan perintah max. Max ini kita cari nilai tertinggi dari dalam kurung ini untuk mengisi nama atributnya dari gaji. Dan kita inisialisasikan max gaji untuk gaji max, gaji tertinggi. Kemudian min untuk mencari gaji terendah.
kita inisialisasikan menjadi gaji terendah dan menggunakan perintah frange untuk menghitung rata-rata dari gaji pegawai tersebut menjadi gaji rata-rata. Oke, maka kita akan jalankan. Oh, belum selesai. Kita belum mengambil datanya dari mana. From tabel pegawai. Kita jalankan. Maka di sini akan menampilkan gaji tertinggi, gaji terendah, dan gaji rata-rata gaji yang ada di tabel pegawai. Kita lihat apakah sesuai. Gaji tertingginya ada 21.000 dan gaji terendahnya ada 10.000. Yap, sesuai dengan apa yang kita mau dan gaji rata-ratanya sekian. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu kita diminta untuk membuat database dengan nama DB ATS Praktikum PBD nomor 3. Jadi kita diperintahkan untuk membuat database bernama DB ATS Praktikum PBD nomor 3. Oke, kita jalankan. Maka database berhasil dibuat di sini. Oke, di sini masih belum ada tabel yang terisi. Kemudian setelah itu kita disuruh membuat tabel dengan nama barang. Kita akan membuat tabel barang. Create table barang. Kemudian fieldnya terdiri dari kode barang yang tipe datanya varchar. Kemudian tidak boleh kosong. Dan kode barang sebagai primary key. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar yang panjangnya 20 dan ini boleh kosong. Jadi kita isi seperti itu saja. Kemudian ada harga beli. Harga beli dengan tipe data integer, panjangnya 9 dan boleh kosong. Kemudian ada harga jual dengan tipe data integer. Dan yang terakhir ada jumlah dengan tipe data integer, panjangnya 3. Baik, ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka kita akan jalankan. Maka tabel berhasil dibuat sesuai dengan yang diminta oleh soalnya. Kemudian kita disuruh untuk mengisi tabelnya. Kita menggunakan perintah insert. Insert into barang, values. Terdapat 5 field. Oke, kemudian kita akan mengisi kode barangnya yaitu pen 001. Pen 001, namanya pensil alis. Kemudian harga belinya 1.000 dan harga jualnya 1.200 dan jumlahnya ada 50 barang. Kemudian yang kedua yaitu ada LST 001. LST 001 dengan nama lem setan. Dengan harga beli 2.000 dan harga jual 2.200. Tetapi di sini jumlahnya 0. Oke, kita akan jalankan. Berhasil dimasukkan ke dalam tabel insert. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat tabel detail pembelian. Kita menggunakan perintah create table dan nama tabelnya itu detail pembelian. Oke. Yang isinya itu ada kode barang, kemudian tipe datanya varchar yang panjangnya 6, dan ini tidak boleh kosong, 0. Kemudian ada harga beli, tipe datanya integer 9. Setelah harga beli ada harga jual, tipe datanya integer 9 juga. Kemudian ada jumlah yang tipe datanya itu integer, dan yang terakhir ada operator menggunakan tipe data varchar yang panjangnya 8. Oke, selesai. Mari kita jalankan.
tabel berhasil dibuat dengan struktur yang sama dengan ini. Lanjut, kita diperintahkan untuk membuat skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Jadi di sini kita akan membuat triggernya terlebih dahulu. Kita akan membuka SQL, kita membuat trigger seperti yang di query ini, yaitu menggunakan delimiter, kemudian create trigger stok barang. Kita membuat trigger bernama dengan stok barang, dan ini operasinya dilakukan sebelum insert di tabel detail pembelian. For each row. Kemudian begin. Update barang set jumlah sama dengan if null, if is null, maka jumlahnya, jika jumlahnya null, ya nol jumlah, tambah new titik jumlah r barang ini barang. Kemudian kita menggunakan n dan delimiter kedua. Ini kita coba jalankan. Maka trigger berhasil dibuat, dan kita disuruh untuk melakukan instruksi, yaitu lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Kita buka insert tabel, kita buka SQL dan menggunakan insert table, insert into detail pembelian. Kita coba dengan values itu, kita coba dengan LST001, yaitu data dari yang ini LST01. Kemudian harga belinya kita lihat berapa, 2000. Kemudian harga jualnya 2200. Jumlahnya kita akan memasukkan 5. Kemudian operatornya kita buat admin saja. Maka kita akan jalankan. Maka perintah yang pertama berhasil dibuat, itu untuk melakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Kita cek tabel pembelian, sudah masuk ke dalam sini, dan kita lanjut ke nomor 2. Lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Kita cek ke tabel barang, dan di sini data yang sudah kita insert bertambah ke dalam kolom jumlah menjadi 5. Dan kita lanjut lagi, lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Jadi kita diminta untuk menambahkan data lagi, yaitu insert into detail pembelian values. Kita diminta untuk memasukkan sebanyak 10 stok di LST001. Kita masukkan LST001, kemudian namanya lem setan, kemudian harga belinya 2000, dan harga jualnya 2200, dan jumlah barang yang diminta adalah 10. Maka kita coba jalankan. Oh, kita salah memasukkan data. Detail pembelian. Oh, harga beli, kita salah. Ini 2000, kemudian ininya 2200, jumlahnya 10, dan ini operatornya kita kasih nama admin 2. Kita jalankan, maka ini berhasil dijalankan. Kita cek detail pembelian. Sudah masuk yang sudah kita buat perintahnya tadi, dan kita cek tabel barang. Maka jumlah dari lem setan akan bertambah menjadi 15 dari 5. Kita diminta untuk menjelaskan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Jadi yang pertama di sini ada perintah delimiter. Itu
diubah dari titik koma menjadi garis miring 2 digunakan agar SQL tidak dapat mengakhiri trigger di tengah jalan. Kemudian create trigger stok barang. Create trigger stok barang ini perintah untuk membuat trigger bernama stok barang. Before insert-nya itu digunakan untuk trigger aktif sebelum data baru di-insert ke tabel detail pembelian. For each row digunakan untuk trigger dijalankan untuk setiap baris yang di-insert. Kemudian begin digunakan untuk menandai awal blok perintah trigger. Kemudian update barang set jumlah ini untuk mengupdate kolom jumlah di tabel barang. Jika tabel saat ini 0, maka jumlahnya dianggap 0. Lalu ditambah nilai jumlah dari baris baru yang akan di-insert. Kemudian where kode barang sama dengan new kode barang itu untuk mengupdate barang yang kode barangnya sama dengan data yang di-insert. New itu diibaratkan sebagai data baru. Kemudian N untuk menandai akhir blok trigger yang diakhiri dengan delimiter titik 2 dan mengembalikan delimiter menggunakan titik koma. Sekian penjelasan tugas ATS praktikum pemrograman basis data. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.